اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج صاحب المخرج وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita izinnya untuk berjumpa di tempat yang penuh keberkahan ini, dan terutama untuk sebentar lagi menyelesaikan puasa kita yang pertama. Jemaah sekalian, tanpa terasa hari ini kita sudah akan menyelesaikan Ramadan pertama kita, dan berharap semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan seluruh ibadah Ramadan kita sampai akhir. Pada pertemuan kita kali ini, karena tadi pagi kita belum menyelesaikan pembahasan kita tentang puasa, maka hari ini kita akan pertemuan kali ini masih meneruskan pembahasan kita tadi pagi, yaitu menyangkut masalah syirik. Dan dengan catatan, syirik yang kita bicarakan tidak seperti syirik yang dibicarakan orang lain. Syirik itu adalah menziarahi kuburan dan sebagainya. Syirik yang kita bicarakan di sini adalah menyimpan sesuatu dalam jiwa kita selain Allah. Karena di dalam bulan Ramadan ini salah satu tujuannya Ramadan adalah kembali kepada fitrah. Makanya nanti di akhir Ramadan itu disebut dengan Aidul Fitri. Aid itu artinya kembali dari kata ada, yaudu, kembali. Al-Fitr kembali kepada fitrah kita. Jadi kita kembali lagi kepada fitrah. Karena kita akan kembali kepada fitrah, maka artinya kembali kepada alam alastu birabbikum. Pada saat kita akan lahir ke dunia, kita ditanya alastu birabbikum, dan kita menjawab bala syahidana, artinya kita mempersaksikan, ya Allah, di dalam jiwaku hanya Engkau yang hadir. Bala syahidana, kami bersaksi bahwa hanya Kamulah Tuhan yang mengisi jiwa kami. Ketika kita mengakui bahwa hanya Allah yang mengisi jiwa kita, itu namanya musyahadah. Itu namanya syuhud kalau kita menyaksikannya dengan pengertian yang sebenar-benarnya. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita tadi pagi. Kita masih berbicara tentang ayat-ayat yang mengecam, bahkan mengancam tidak akan masukkan ke dalam surga dan memasukkannya ke dalam neraka orang yang mensyirikkan Allah. Ada 2-3 ayat yang telah kita bahas tadi pagi berkenaan dengan ancaman itu. Ada yang berbunyi, wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh yang bersangkutan telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Kemudian ayat kedua, wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian ayat yang ketiga, wa may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah, faqad harramallahu alaihi al-jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga dan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi ini 3 ancaman yang telah kita bahas pada pertemuan tadi pagi. Mari kita masuk ke screen meneruskan pembahasan ini. Jadi tadi pagi kita sampai di ayat 12 tadi pagi ya. Ya, ayat 18 benar ini. Jadi kita tadi pagi sampai di sini. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesuatu. Di sini kita artikan sesuatu. La yadurruhum, yang tidak menimbulkan mudarat bagi mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak menimbulkan manfaat. Jadi mudarat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah muncul dari hukum sebab akibat. Misalnya musim hujan. Musim hujan itu kan adalah sebab akibat.
kemudian terjadi banjir, banjir itu menerjang rumah kita, maka itu namanya mudarat, karena kita harus membersihkannya dengan susah payah. Kalau misalnya musim kering, panas, summer yang sangat dalam, maka kemudian tanah-tanah kita kemudian menjadi kering dan tidak bisa bercocok tanam. Itu juga adalah mudarat bagi kita. Nah, jadi apa yang disebut dengan mudarat dan manfaat itu sebetulnya muncul dari hukum alam. Pada saat tadinya musim keringnya sangat dalam, sangat keras, lalu kemudian tiba-tiba datang hujan, maka hujan itu menimbulkan manfaat pada saat itu. Kenapa? Karena akan menyirami, akan membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh di tanah-tanah yang telah kehujanan tersebut. Jadi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna. Semuanya itu adalah menjadi pemberi syafaat bagi kami indallah. Jadi yang namanya pemberi syafaat di sisi Allah tidak boleh kita klaim secara subjektif, secara pribadi. Harus berdasarkan nas, harus berdasarkan teks, harus berdasarkan hujah, argumentasi. Dalam Al-Quran, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah engkau akan menginformasikan kepada Allah bahwasanya Allah itu la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Tuhan itu tidak tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, subhanallah, maha suci Allah, bahwa itu tidak benar. Allah lah yang menciptakan segala-galanya, bahkan sebelum segala-galanya menjadi ada, yang ada adalah ilmunya Allah. Jadi sebelum semuanya menjadi terjadi ini, semuanya sudah menjadi ilmunya Allah. Jadi tidak ada yang terjadi sekecil apapun, sekecil atom, bahkan subatom, tidak bisa terjadi kalau bukan melalui ilmunya Allah. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui Allah di langit ataupun di bumi. Kalau toh ada yang berpendapat begitu, subhanah, maha suci Allah atas prasangkaannya tersebut. Wa ta'ala amma yusyrikun, dan Allah itu juga maha tinggi, maha suci dia, dan Allah maha tinggi amma dari apa-apa yusyrikun yang mereka sembah selain Allah. Kita sekarang masuk pada ayat baru berikutnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Surat 18. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Jadi qul innama ana basyarun. Katakanlah Muhammad bahwasanya, jadi penggunaan kata innama di sini artinya muqayyad, membatasi bahwa Nabi hanyalah yang disebutkan setelah innama ini, yaitu ana basyarun mithlukum. Saya ini adalah makhluk basyariah seperti kalian. Artinya bahwa saya pun hamba seperti kalian. Saya pun abad mislukum seperti kalian. Jadi bukan hanya basyar mislukum, tapi saya adalah abad mislukum. Saya adalah hamba seperti kalian. Bedanya ialah yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama, bahwasanya ilahukum ilahun wahidun. Ilah kalian, sembahan kalian hanyalah sembahan yang satu, yaitu Allah, ilahun wahidun. Nah, di sini jemaah sekalian berbahagia, kita perhatikan, nanti di sini kita bersambung dengan pembahasan betapa berbahayanya syirik bagi hati. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya, di mana Allah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada ilahahu hawahu, bukan ilahun wahidun. Tapi ilahahu adalah ilahun, adalah hawa nafsunya, bukan ilahun wahidun. Kalau di sini kan berdasarkan ajaran ini, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa yang berharap. Faman kana yarju, siapa yang punya harapan. Kita artikan saja kerinduan. Siapa yang merindukan untuk berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa rabbih. Itulah sebabnya setiap orang punya harapan, punya dream, punya kerinduan. Kerinduan itu Allah simpan pada diri kita agar kita merindukan dirinya sebagai puncak kerinduan tertinggi kita.
kerinduan kita kepada benda-benda lain harusnya merupakan refleksi daripada kerinduan kita kepadanya. Karena segala sesuatu selain dirinya hanyalah merupakan tajalli daripada dirinya. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, Rabbi, maka syaratnya ada dua ini. Satu adalah falyamal amalan salihah. Yang pertama adalah beramal saleh, ini syarat pertama. Ini dalam bahasa Arab ini namanya menggunakan lamul amr. Artinya perintah, harus, ya. Falyamal, harus melakukan amal saleh. Ini kan lamnya namanya lam amr, lamul amr. Artinya perintah untuk orang ketiga. Falyamal amalan salihah. Maka suruh orang itu beramal saleh. Baru kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baru kemudian tidak boleh syirik. Nah, jemaah sekalian, kita lihat pertama kali amal saleh dulu, baru kemudian syirik. Nah, kok kenapa? Harusnya kan berdasarkan yang kita ketahui syirik, tidak boleh syirik dulu baru beramal saleh. Nah, berdasarkan ayat ini, dan ini adalah pernyataan dari Allah nih, karena ini qul, katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada hamba-hambaku itu, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, saya adalah manusia basyariah seperti kalian, manusia biologis. Bedanya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama, bahwasanya ilahukum ilahun wahidun. Nah, siapa yang ingin berjumpa dengan ilahukum ilahun wahidun, maka syaratnya ialah nih, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Baru la yusyrik bi ibadati rabbih, baru tidak boleh syirik dalam beribadah kepadanya dengan apapun juga. Nah, pertanyaannya kenapa amal saleh baru syirik? Karena jemaah sekalian, kehidupan di muka bumi itu adalah interaksi sosial. Jadi kehidupan kita di muka bumi adalah interaksi antara masyarakat, interaksi antara satu orang dengan orang lain. Bahkan mulai dari awal kita sudah berinteraksi dengan orang tua kita, ayah kita, ibu kita terutama. Jadi dari awal kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Orang lain maksudnya di sini selain tubuh kita, diri kita. Makanya yang pertama kita berinteraksi dengan ibu kita karena kita lahir dari sana, maka kita diwajibkan untuk berbakti kepadanya. Jadi berinteraksi. Baru kemudian lingkungan di sekitar kita. Bahkan pada saat ibu kita melahirkan pun juga dibantu oleh bidan, dibantu oleh dukun beranak misalnya. Maka artinya apa? Kita butuh orang lain. Maka kita lihat agama mendahulukan, Islam mendahulukan amal soleh. Jadi artinya apa? Tidak boleh karena berbicara syirik, lalu kemudian merusakkan hubungan sosial kita. Ulangi lagi, tidak boleh karena kita berbicara syirik, lantas kemudian memutuskan hubungan sosial kita dengan sesama. Karena ayat ini mengatakan falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kita formulasikan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk proposisi, maka kita katakan bahwa kita mendahulukan amal saleh, baru kemudian mendahulukan akidah di sini kalau kita lihat. Karena amal saleh itu adalah interaksi dengan sesama, akidah urusan pribadi kita. Dan karenanya amal saleh ini adalah harus bersifat inklusif. Jadi kalau ini adalah inklusif. Jadi berkaitan dengan interaksi sosial harus inklusif. Tapi berkaitan dengan hati, jiwa adalah eksklusif. Jadi dalam pandangan Al-Quran, inklusivitas atau inklusivisme tidak boleh dipisahkan dengan eksklusivisme. Inklusivisme itu berkaitan dengan tindakan sosial kita. Kita boleh membeli beras dimanapun, tidak perlu harus tokonya orang Islam. Petani juga boleh menjual berasnya kepada siapapun, tidak hanya kepada orang Islam, kepada siapapun, karena semuanya adalah makhluk Allah. Tidak boleh kita juga sebagai dokter memeriksa pasien hanya terbatas pada orang Islam. Ataukah kita sebagai pasien hanya mau datang kalau dokternya dokter Islam. Nah, kalau itu terjadi, itu namanya justru eksklusif dalam tindakan sosialnya. Sedangkan ayat ini menjelaskan harusnya itu kita bersifat inklusif. Baru kemudian ini bersifat eksklusif. Jadi, makanya pada saat berbicara tentang amal, itu hanya dikatakan falyamal amalan solehan.
Tapi berbicara tentang syirik langsung disambung dengan bi'ibadati rabbi ahada. Menyangkut masalah bi'ibadati rabbi ahada ini adalah urusan pribadi kita. Ya, karena banyak saudara-saudara kita yang lain mungkin menyembah patung misalnya, menyembah selain Tuhan, itu terserah mereka, tetapi tidak perlu kita perkarakan secara amal sosial. Tapi dalam perkara hati itu harus kita perkarakan. Dalam urusan hati harus kita perkarakan. Kenapa? Karena yang menentukan nanti kita di akhirat adalah jiwa kita. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Tidak boleh mengisi jiwanya, kita artikan la yusyrik, tidak boleh mengisi jiwanya dalam beribadah kepada Tuhannya dengan apapun juga, ahada apapun juga. Dan kita tahu bahwa dalam pandangan Al-Quran, umat manusia itu semuanya aktivitasnya harusnya ibadah. Baik itu amal saleh ataupun masalah akidah. Baik itu yang berkaitan dengan publik ataupun yang berkaitan dengan masalah privat. Tidak boleh keluar dari ibadah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Kemudian surat Haji, surat Al-Hajj ayat 31. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bihi. Jadi kita harus datang kepada Allah, hati kita harus datang kepada Allah dalam keadaan hunafa. Hunafa itu artinya bersih. Jadi hati kita harus datang kepada Allah dalam keadaan bersih, hunafa lillah. Jadi hunafa lillah semata-mata karena Allah, tidak boleh untuk yang lain. Jadi hunafa lillah. Lalu bagaimana kalau kita mencintai istri, suami, anak-anak, teman, sahabat, dan sebagainya? Itu harus kita artikan sebagai bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi tidak boleh cinta kita kepada yang lain itu berdiri sendiri, harus merupakan bagian tak terpisahkan dari cinta kepada Allah. Jadi cintanya kita kepada yang lain adalah turunan, refleksi, cerminan, pancaran, pantulan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan kita mengatakan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah bermula dari Allah, berasal dari Allah, dan karena segala sesuatu selain Allah adalah merupakan jejak, asar daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu harusnya selalu mengingatkan kita kepada Allah. Hunafa lillah, ghaira musyrikin bihi, tanpa harus ada syirik. Jadi tidak boleh ada syirik. Dan berkali-kali dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu termasuk wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut dengan Sayyidut Tauhid. Kenapa? Karena disebut dengan wa ma kana minal musyrikin. Di dalam hatinya tidak ada syirik sesedikit apapun juga. Jadi ghaira musyrikin bihi, tidak boleh bersikap musyrik, mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Wa may yusyrik billah. Ini ancaman yang keempat. Ingat juga sekalian? 2-3 ancaman sebelumnya kita sudah sampaikan. Yang pertama, wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Yang kedua, wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Kemudian yang ketiga, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa wa yudkhuluhun nar, kalau tidak salah itu ayatnya. Kemudian yang keempat sekarang, wa may yusyrik billah faka'annama harra minas sama'i fatahtafuhu tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Dan siapa ataukah barang siapa yusyrik, mempersekutukan Allah. Jadi barang siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka kondisi jiwanya, gambaran hatinya, faka'annama kharra minas sama. Faka'annama, maka seakan-akan, seolah-olah kharrah, jatuh, terjatuh dari mana? Minas sama, dari langit. Bapak bisa bayangkan kalau kita jatuh dari atas ke bawah. Orang yang mengalami kecelakaan pesawat, hampir tidak ada yang selamat, hampir tidak ada yang hidup maksudnya. Jadi kalau orang naik ke atas yang tinggi seperti naik pesawat, bahkan di atasnya lagi karena namanya sama itu lebih tinggi lagi ke atas, baru kemudian kita jatuh, ya mati. Jadi artinya apa? Orang yang persekutukan hatinya adalah jiwanya mati, bahkan matinya sangat dramatis, sadis, karena diibaratkan sebagai kharra minas sama,
dia jatuh dari langit, bukan hanya jatuh dari langit dan mati, tapi kemudian fatakhtafuhu tairu, lalu kemudian disambar oleh burung. Bapak bisa bayangkan, disambar oleh burung. Artinya apa? Artinya menjadi tidak bernilai sama sekali. Fatakhtafuhu tairu, tentu tair yang dimaksud di sini adalah burung bangkai. Kan ada burung yang makan daging, Bapak sekalian, namanya burung bangkai. Jadi kalau ada hewan-hewan yang mati, itu yang memakannya, dagingnya adalah burung bangkai namanya. Tair di situ adalah burung bangkai. Fatakhtafu tairu au tahwi bihirri, ataukah ditiup angin, diterbangkan oleh angin. Ini tahwi itu adalah diterbangkan atau tiup oleh angin. Ya. Kemana? Fi makani sahih, ke tempat yang sangat jauh sekali. Artinya ini caranya Allah menggambarkan secara dramatis, secara sadis, orang-orang yang menyimpan sesuatu dalam jiwanya selain Allah SWT, sampai dikatakan faka'an nama harra minas samai fatakhtafuhu tairu au tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Jadi begitu begitu mengerikannya syirik. Ini kita sampaikan satu hadis dulu sebelum lanjut dengan ayat-ayat berikutnya. Sebelum kita bicara tentang puasa, kita sebutkan dulu. Sebelum kita masuk kepada menyembah hawa nafsu baru puasa, kita bicara dulu hadis ini. Di tengah-tengahnya kita simpan hadis. Ini ada hadis dari hadis riwayat Sahih Muslim nomor 136. Hadisnya mengatakan haddatsani Abu Ayyub Al-Ghailani. Jadi maksudnya sumbernya dari Abu Ayyub Al-Jalani, Sulaiman bin Abdullah. Ya, jadi juga Sulaiman bin Abdullah. Wahajjaj ibnu Syair dan Hajjaj bin Syair. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Malik ibnu Amr, berkata kepada kami atau berbicara kepada kami adalah Abdul Malik bin Amr. Haddatsana Qurratu an Abi Az-Zubair, juga katanya menyampaikan kepada kami adalah Qurra dari Abu Zubair. Haddatsana Jabir ibn Abdullah. Jadi ujungnya di atas yang berjumpa dengan Nabi adalah sahabat yang sangat terkenal namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah seorang penduduk asli Yastrib, Madinah. Makanya biasa disambut dengan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini usianya sangat panjang, matanya nanti setelah tua sekali, buta tetapi masih bisa berjalan, dan dialah orang pertama yang mengunjungi pusara cucu Nabi Sayyidina Husain, Imam Husain di Karbala pada hari yang ke-40 kesyahidannya. Namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, jadi Jabir berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, berkata, bersabda. Jadi Jabir melaporkan bahwa dia mendengar langsung Rasulullah bersabda. Apa kata Jabir dari Rasulullah? Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyrik bihi dakhalan nara. Ini mirip tadi surat sebelumnya kita bahas ya. Jadi hadis ini boleh dikata sama lah isinya, yang berbeda cuma redaksinya. Nabi bersabda, man laqiyallaha, siapa yang menjumpai Allah, la yusyrik bihi syai'a, di mana dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah, maka Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah bahasa Arab, kalau kejadiannya nanti itu menggunakan fi'il mudhari. Ingat. Jadi kalau nanti kamu akan lihat itu menggunakan fi'il mudhari. Paling untuk mempertegaskan kata nantinya ditambah saufa atau sa. Ya, saya lamun atau kasaufa ta'lamun. Itu adalah mempertegas akannya. Tetapi intinya kalau menggunakan akan datang itu adalah fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari itu ada huruf mudhari'nya, yaitu ada didahului dengan huruf ya, ta, hamzah, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, di sini justru menggunakan fi'il madhi. Jadi Bapak Ibu yang mengerti bahasa Arab, ini lihat nih. Ya. Ini menggunakan kata dakhala. Dakhala ini adalah bentuk madhi. Kalau mudhari'nya yadakhulu, harusnya kan yadakhulul jannah ataukah sayadakhulul jannah.
Jadi harusnya kalau secara bahasa man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a saya dakhulul jannata ya wa man laqiyahu yusyrik bihi saya dakhulun nara. Harusnya kan begitu Pak Bu sekalian. Tetapi di ayat ini menggunakan bentuk madi. Ya. Masuk surga, masuk neraka. Nah, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Penggunaan fi'il madi atau kebentuk past tense pada peristiwa yang akan terjadi nanti atau nanti akan datang, maka artinya pasti. Ulangi lagi, penggunaan madi untuk kejadian yang akan datang itu artinya pasti. Jadi kita artikan di sini, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannata. Artinya siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan apapun, pasti masuk surga. Ingat, pasti masuk surga. Begitu ya, waman laqiyahu yusyriku bihi, siapa yang menjumpainya dalam keadaan mempersekutukannya, yusyriku bihi dakhalan nar, pasti masuk neraka. Jadi pasti masuk neraka. Jadi inilah kita sampaikan pentingnya membicarakan syirik dalam versi Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita lihat lagi Mas kalian berikutnya. Nah ini dia. Jadi kita punya hawa di sini. Sebetulnya namanya hawa, ya. Nafs diri kita. Diri kita ini ada dua hawanya. Ada yang bersifat emosional dan ada yang bersifat sensasional. Ini syahwat kita artikan sensasional. Ini artinya emosional. Jadi ini adalah nafs diri kita ada dua yang bisa mengikatnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat syaitan itu bekerja pada wilayah ini. Ya, syaitan bekerja pada wilayah ini. Orang digelincirkan pada sesuatu yang bersifat emosional dan sensasional. Kata syahwat di sini beda dengan bahasa Melayu kita. Kalau bahasa kita di Asia Tenggara, syahwat itu adalah seksualitas. Nah, kalau di sini syahwat itu hal-hal yang menyenangkan, bersenang-senang, termasuk flexing. Ya, itu flexing termasuk syahwat. Kalau emosional, ya seperti misalnya gampang marah, gampang tersinggung, gampang gondokan, dan sebagainya, itu emosional namanya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi syaitan itu bekerja pada dua wilayah ini. Pada wilayah sensasional dan emosional. Ya, jadi di situ. Nah, baru kemudian, ini ayatnya mengatakan begini, apabila sudah syaitan masuk ke sini, nah, seperti ayatnya mengatakan begini. Ara'aita, ini surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 43. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan ini ittakhadha. Ya. Ittakhadha ilahahu, Tuhannya itu apanya? Hawa nafsunya ini. Jadi hawanya yaitu tadi emosionalitasnya dan sensasionalitasnya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat orang menjadikan Tuhannya, ilahnya itu bukan Rabb, bukan ilahun wahidun, tetapi hawahu, hawa nafsunya. Nah, jadi kita sudah mulai masuk jemaah sekalian. Jadi ini syirik ini. Jadilah syirik yang berbahaya menjadikan ilah itu sebagai hawahu, memperturutkan hawanya. Dan puasa kita nanti bekerja pada hawa kita ini sini. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau Muhammad masih pantas menjadi atasnya wakil, pemelihara, maksudnya pemberi syafaat nanti di akhirat. Apakah engkau Muhammad masih pantas menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat? Ya, tentu jawabannya tidak. Ini kan pertanyaan retorik namanya, tidak perlu dijawab. Artinya kalau orang itu telah menyembah hawa nafsunya, maka Tuhan, Nabi nanti di akhirat tidak akan mungkin menjadi pemberi syafaat baginya. Masih sambungannya tadi ayatnya adalah 43, sekarang 44. Nanti di sana kita lihat orang itu tidak berakal kalau sudah memenangkan hawanya. Jadi kita artikan di sini ada panas, ada nafs, artinya hawanya dan syahwatnya dan emosinya telah menguasai nafsnya dirinya. Ya, ini api telah menguasai nafsnya. Maka pada saat itu akal tidak bekerja dengan benar. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un. Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka itu yasma'un, masih mau mendengar. Jadi tidak mau lagi mendengar.
Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang yang malas mendengarkan Al-Quran dibacakan. Cobalah lihat pengikut pembaca Al-Quran, terutama tadabbur Al-Quran, dibanding dengan misalnya acara-acara yang bersifat sensasional. Cari YouTube yang memamerkan kemewahan. Kan sekarang itu yang banyak terjadi. YouTube yang isinya sultan-sultan. Ya. Baru kemudian dipamerkan adalah kemewahan-kemewahan itu bisa sampai ratusan miliar, ratusan juta. Ratusan juta dia punya subscriber, viewer, luar biasa. Ya, apa sebabnya? Tuhan mengatakan kalau orang sudah seperti itu, maka aksaruhum, mereka itu adalah tidak mendengar lagi. Ya. Yakin tidak menggunakan akalnya lagi. Ya. Jadi apakah kamu menyangka mereka itu kebanyakan mereka masih mendengar atau menggunakan akal? Tidak. Inhum, tiadalah mereka itu illa. Jadi yang kebanyakan tadi di sini, ini yang kebanyakan di sini, tiada mereka itu illa kecuali kal an'am, seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak. Inhum illa kal an'am, seperti hewan ternak. Ya, ini yang disebut dengan hidup hedon yang dikatakan penceramah kita tempo hari. Kalau orang puasa juga bisa masuk puasa hedonisme seperti ini. Jadi kalau kita berpuasa, tapi puasanya supaya berbuka puasa nanti puas sepuas-puasnya, ya berarti itu adalah puasa hedon namanya. Apa sebabnya? Di luar bulan Ramadan, kalau dia minum paling teh manis, kopi, pahit. Sekarang banyak sekali. Ada jus warna merah. Ya, ada jus, ada sirup yang berwarna hijau. Ada sirup yang berwarna orange, oranye. Ada sirup yang berwarna putih, keruh, macam-macam semuanya. Makanan juga begitu, dan rasa-rasanya belum waktunya sholat sebelum dicicipi semuanya. Luar biasa. Nah, apa sebabnya? Ingat kata-kata inhum illa kal an'am. Tiadalah mereka itu seperti hewan ternak. Di dalam surat Muhammad dikatakan innalladzina kafaru ataukah alladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Tanda orang yang tertutup hati itu adalah mereka kerjanya hanya ya tahu bersenang-senang saja. Tadi sensasional, ya, termasuk flexing. Ya tahu dan apalagi wayakulu dan makan kal wayakulu kama ta'kulul anam, seperti makannya hewan ternak. Ya, tidak berhenti makan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sedapat mungkin kalau kita berpuasa, kan berpuasa ini adalah justru melatih jiwa kita untuk tidak terikat dengan makanan, tidak terikat dengan minuman. Minuman itu banyak tadi sirupnya, makanan juga banyak jenisnya. Nah, karena kita dilatih untuk tidak terikat ke situ, maka cobalah latih pada saat sudah waktunya berbuka puasa, satu, sedapat mungkin sholat dulu baru berbuka puasa. Tapi kalau memahami bahwa kita harus berbuka puasa dulu, tidak apa-apa. Kita berbuka puasa lah ala kadarnya, minum air putih, makan kurma 1, 2, 3 biji. Setelah itu 3 biji benar ya, bukan 30 biji. Jadi setelah itu baru sholat, ya gitu. Setelah sholat wirid-wiridan, kalau baca Quran, setelah itu baru duduk makan dengan tenang. Makanya juga ala kadarnya, tidak boleh melampaui batas. Sehingga tetap ayat kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas, karena Allah tidak mencintai orang yang makan secara berlebih-lebihan. Camkan Bapak sekalian, Allah tidak mencintai orang yang makan berlebih-lebihan. Siapa yang makan seperti itu, maka inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu tersesat dengan dari jalan yang jauh. Ini sama tadi dengan syirik kan? Karena memang ini syirik. Apa tadi kata syirik? Wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Sama. Balhum adallu sabila. Surat Al-Jasiyah ayatnya mirip tadi. Ya, kalau ini adalah jiwa itu tempatnya apa? Tempatnya dua. Tempatnya kesadaran tentang aku. Ya, ini. Jadi kesadaran tentang aku, ya, saya, anak. Ini adalah kesadaran aku. Nah, begitu berbicara tentang kesadaran aku, ada dua isinya Pak sekalian. Menerima dan menolak. Menerima dan menolak. Kan begitu. Jadi menerima dan menolak.
Ketika menerima itu namanya love, cinta. Ketika menolak namanya hate, itu adalah benci. Nah, gradasinya bertingkat-tingkat. Jadi menolak itu gradasinya bertingkat-tingkat. Menolak biasa atau menolak luar biasa, ya kan begitu. Menolak biasa, mohon maaf saya tidak suka. Menolak luar biasa, meludah gitu. Kemudian cinta juga begitu, cinta bertingkat-tingkat itu ada bergradasi juga, ya. Sampai ada yang disebut dengan apa namanya, gila, cintanya gila, ya. Nah, jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia, ini letaknya di mana? Di dalam hati di Bapak sekalian. Nah, oleh sebab itulah ini berhati-hati sekali nih, karena sebetulnya I, hate, dan love, saya, cinta dan apa benci dan cinta ini sebetulnya adalah Tuhan ciptakan, ini adalah fitrah kita. Anak itu adalah Allah, ingat, anak innani anallah. Kemudian benci itu adalah supaya kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Cinta itu adalah harus menyatukan, mengikatkan hati kita dengan Allah. Maka Allah berfirman, mirip tadi surat Al-Furqan, afara'aita. Kalau tadi kan ara'aita, bedanya cuma ini aja. Kalau tadi ara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Kalau di sini afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Apakah engkau telah melihat orang menjadikan ilahu, Tuhannya itu adalah apa? Hawa nafsunya. Wa adallahu, ini muncul lagi dalam sama dengan musyrik. Wa adallahu Allah, dan Allah menyesatkannya ala ilmin, atas ilmu Allah. Artinya apa? Kata adallahu ala ilmin, artinya keluar dari ilmunya Allah. Ketika keluar dari ilmunya Allah, berarti bukan sebetulnya eksistensi yang benar. Kenapa? Karena semua yang benar adalah dari Allah. Dari ilmunya Allah tadi kita bicarakan. Sedangkan di sini dikatakan yang seperti ini adalah adallahullahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi, sehingga kemudian Allah menutup pendengarannya. Ini khatamah pendengarnya. Bukan hanya sami tapi wa qalbihi, dan juga kalbunya. Maka tertutuplah pendengaran dan kalbunya. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan matanya juga tersumbat, ada tutup. Faman yahdihi min ba'di. Kalau orang sudah seperti itu, sudah tidak mau mendengar, tidak mau melihat lagi, dan tertutup hatinya, maka siapakah lagi yang bisa memberikan petunjuk selain daripada Allah? Baru Allah bertanya di ekor ayat, afala tadzakarun, kenapa kalian tidak memikirkan? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran dari kejadian seperti ini? Masih sambungannya tadi Al-Jas ya. Ini adalah kenapa kira-kira orang seperti itu. Nah, ujungnya adalah materialisme ataupun hedonisme. Ya ini. Waqalu, orang-orang seperti itu berkata, kenapa orang seperti itu tertutup hatinya untuk mendengarkan kebenaran? Tersumbat matanya melihat kebenaran. Jiwanya tidak bisa lagi berpikir tentang kebenaran. Waqalu, bahkan mereka berkata, mahia, tiadalah kehidupan itu illa kecuali hayatuna dunia, kecuali hanya kehidupan dunia saja. Ingat, tidak ada kehidupan itu kecuali kehidupan dunia saja. Maka semua yang paling berharga di dunia diambil. Hayatuna dunia, diambil semuanya. Ya, kata orang di kampungnya Pak Rum, ambil semua mi, kamu gitu. Jadi waqalu ma hiya illa hayatuna dunia. Karena kehidupannya hanya dunia, semuanya diambil. Ya. Tidak ada lagi untuk orang lain. Itu namanya sudah egoistik. Jadi waqalu ma hiya illa hayatuna dunia. Tiada lagi kecuali kehidupan dunia. Apa sebabnya? Di dunia ini cuma satu. Namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup. Cuma dua saja. Mati, hidup. Wa ma yuhlikuna illa dar. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Jadi mereka tidak pernah berpikir beyond waktu. Ya, hanya waktu saja. Jadi dia berada di dalam ruang waktu. Jadi dia mati di dalam waktu dan tidak pernah bisa keluar dari waktu. Menurut pandangan mereka. Wa ma yuhlikuna illa dar. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Pendapat itu tidak sesuai dengan ilmu. Itu tidak rasional. Inhum illa yazunun, kecuali hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Itu prasangka pribadinya saja. Makanya orang-orang yang seperti itu Pak Ustaz tertipu sebetulnya oleh impian-impian kosongnya, tertipu oleh pandangan dunianya yang salah, yang sempit. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 40 surat An-Nazi'at 40-41 ini. Allah katakan wa amma man khafa maqama. Tadi kan orang yang perturutkan hawa nafsunya.
Allah katakan wa amma man khafa maqam. Adapun orang-orang yang khafa. Jadi adapun orang-orang yang khafa maqam Rabbi, kepada kebesaran Tuhannya. Sebetulnya di sini kita lihat maqam ini maqam. Jadi artinya kita harusnya naik kepada maqam ilahiyah, maqam Rabb. Ya. Kalau kita masuk ke maqam Rabb, kita akan berakhlak dengan akhlak Allah, takhalluk bi akhlakillah. Atau dengan kata lain kita akan menjadi ahlullah namanya. Wa amma man khafa maqam Rabbi. Adapun orang-orang yang takut kepada maqam Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, perhatikan Mas sekalian. Wa naha, nah itu artikan menahan ataukah memagari. Ya. Ini kita artikan saja menahan atau memagari, kan menahan kan memagari, membuat pembendung, penahan. Jadi pagar itu kan penahan ya, wa nahan nafs. Apa yang ditahan? Yaitu apa yang dipagari, maksudnya dipagari nafsnya. Jadi yang dipagari adalah nafs. Memagari, melindungi nafsnya. Dari mana? Anil hawa, ini dari. Jadi memagari nafsnya dari mana? Dari al-hawa. Karena kalau al-hawa masuk mengintervensi nafs, tadi kita lihat, maka mereka menyembah hawahu. Ingat tadi, afara ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Al-Jaziyah tadi mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsu tadi kita artikan dengan sensasionalitas dan emosionalitas, atau bisa dipersempit lagi subjektivitas. Ya, subjektivitas. Jadi wanahan nafsa anil hawa, irasionalitas dan subjektivitas. Makanya Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada syirik sesedikit apapun dalam jiwanya, dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Jadi Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya lagi. In huwa illa wahyun yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi wa nahan nafsa anil hawa, baru ayat berikutnya fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ma'wa, hiyal ma'wa. Ingat tadi ayatnya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang persekutukan Allah dengan apapun, maka kemudian Allah akan mengharamkan baginya sorga. Ingat, Allah mengharamkan baginya sorga. Hadisnya tadi mengatakan, wa man laqiya rabbahu. Siapa yang menjumpai Tuhannya dalam keadaan la yusyrik bihi syai'a, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dakhalal jannah tadi, pasti masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu, siapa menjumpai Allah dalam keadaan yusyrik bihi, mempersyirikatkan Allah dengannya, mempersyirikatkan sesuatu dengannya, dengan Allah, maka dakhalan nar. Jadi seirama semuanya. Jadi fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Nah, baru sekarang kita masuk pada ayat terakhir, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan berpuasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa itu bertakwa tadi? Ya lepas tadi dari syirik-syirik dalam jiwa kita tadinya. Jadi takwa itu adalah bebasnya, merdekanya jiwa dari berbagai macam kekaguman-kekaguman yang diikat, yang mengikat hawa nafsu kita. Kekaguman kepada sesuatu akibat keterikatannya dengan hawa nafsu kita, hawa kita. Maka Allah mengatakan tujuan puasa itu adalah la'allakum, mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Karena ada orang yang tidak mencapai derajat ini. La'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi artinya puasa bukanlah ibadah baru, bukanlah syariat baru, tetapi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita ini, sebelum Nabi Muhammad maksudnya. La'allakum tattaqun. Nah, jadi ini mudah-mudahan bertakwa. Pertanyaannya, kenapa berpuasa di bulan Ramadan? Nah, di sini ayat berikutnya, Syahrul Ramadan. Diwajibkan berpuasa kapan? Pada bulan Ramadan. Kenapa?
Karena di bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Ya, jadi diturunkan Al-Quran. Loh, kita berpikir-pikir apa hubungannya Al-Quran? Ya, Al-Quran di sini disebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan sekaligus penjelasan-penjelasan dari Al-Huda tersebut dan sekaligus Al-Furqan. Di tempat lain dikatakan karena Al-Quran itu adalah obat. Syifa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya di antara yang fungsi itu adalah syifa, yaitu pemberi penyembuh. Penyembuh dari mana? Syifa lima fis sudur. Penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam jiwa. Apa tadi penyakit dalam jiwa? Syirik. Jadi itu penyakit dalam jiwa adalah syirik. Jadi lima fis sudur, penyembuh terhadap syifa'ul lima fis sudur, menyembuhkan sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Baru kemudian Al-Furqan. Nah, setelah itu baru faman syahida minkum syarra falyasum. Ini adalah pengulangan dari ayat 184 yang tadi kita tidak angkat. Faman syahida minkum syarra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan hari itu, maksudnya dalam keadaan mukim di tempatnya, maka falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa man kana maridan, tapi siapa yang sakit, au ala safarin, tadi pagi kita sudah terangkan kenapa maridan baru safarin, dua ayat selalu maridnya duluan. Ya, jadi selalu maridnya dulu, tidak berubah susunannya. Jadi maridan kenapa? Karena safar itu harus dihindari sebagaimana kita menghindari sakit. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus atau wajib menggantinya di hari yang lain, di hari-hari yang lain dengan jumlah yang sama. Jumlah yang sama adalah iddah, hari yang lain adalah ini, ya, ayyamin ukhar. Nah, ingat, puasa itu justru untuk memudahkan kita. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kalian dengan al-yusr. Al-yusr apa? Lahir dan batin. Al-yusr lahir tambah sehat. Al-yusr batin tambah merdeka jiwanya. Hanya dengan merdeka jiwa kita dari berbagai hal baru kemudian merasakan kenikmatan kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Allah sama sekali tidak ingin mempersulit kita. Al-usr. Walitukmilul iddata, supaya kalian menyempurnakan bilangan. Apa artinya? Kita konsisten. Ya, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kali kata walitukabilul iddah, menyempurnakan bilangan, itu artinya kita harus tepat waktu sebetulnya. Kita tepat janji. Ya, apa saja kita janji? Kita janjikan orang 3, kita kasih 3. Kita janjikan orang 5, 5. Walitukmilul iddata, supaya menyempurnakan bilangannya. Makanya saya katakan kalau kita janji orang ketemu jam 16.30 seperti kita, ya kita harus 16.30. Kalau diulur kepada setengah jam, ya nggak apa-apa, tapi dirubah di sini menjadi jam 17.00 gitu. Ya, diulur lagi setengah jam, nggak apa-apa juga, tulis saja di sini jam 17.30 gitu. Ya, jangan 16.30 terus dimulainya jam 17. Ya. Ini tidak boleh, Jos. Kenapa? Kenapa kita disuruh menyempurnakan bilangan? Supaya kita tetap, karena itu bilangan perjanjian. Kita sudah berjanji dengan Allah, ya Allah, saya berniat untuk berpuasa tahun ini 1 bulan penuh, kan begitu. Ini sebelum Ramadan masuk, hati kita sudah berniat, saya akan berpuasa 1 bulan. Nah, itu janji namanya, itu namanya ikrar. Nah, ini harus kita penuhi, aufu bil uqud. Ya, kita harus penuhi akad kita. Ingat, tanda-tanda orang fasik itu adalah wayang kuduna ahdallah, dia mengingkari janjinya. Walitukmilul iddata walitukabirullah, dan membesarkan Allah. Litukmilul iddata walitukabirullah, supaya hanya membesarkan Allah saja. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita dan agar kita bersyukur. Kemudian surat Al-Anfal, ya, ayat 29. Ini tadi berbicara tentang Furqan, jadi kita masuk ke Al-Anfal 29. Karena tadi ingat Furqan ini tadi. Jadi kita bicara ini Pak sekalian, Furqan. Kan tadi dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Furqan. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, in tattaqullah. Kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, artinya puasanya berhasil, tandanya ialah ya ja'al lakum furqana,
Maka Allah menjadikan kepada kalian furqan, kemampuan membedakan. Membedakan apa saja? Hak, batil, benar, salah, dan sebagainya. Furqan. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Lalu kemudian Allah akan menutupi. Yukafir itu menutupi, dari kata kafara. Menutupi, yang menghijabi kita dari mana? Dari kesalahan, keburukan. Kalau yang di luar sana menutupi jiwanya dari Allah. Kalau ini kan harusnya yukaffir ankum sayiatikum. Baru kemudian wa yaghfir lakum. Jadi harus furqan dulu, baru bisa mendapatkan syafaat yaghfir lakum ini. Jadi dengan demikian kita harus furqan. Apa itu furqan sebetulnya sekalian? Pembeda. Kalau kan dikatakan tadi, unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi ada dua, al-huda al-furqan. Ya. Al-huda al-furqan itu adalah harusnya orang, sosok. Kenapa? Karena dialah yang bisa membedakan kiri kanan, sehingga kalau dia ke kanan kita ikut, kita ke kiri kita ikut. Ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, marilah kita dengan puasa ini belajar mencintai Allah secara sungguh-sungguh dan tidak mencintai apapun selain daripada Allah. Kalau toh kita mencintai selain Allah adalah bagian daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang dilarang Allah, mencintai benda-benda yang berbahaya seperti minuman keras, obat-obat terlarang, itu pasti tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah pembahasan kita tentang puasa. Berarti sudah selesai pada petang hari ini. Insya Allah besok pagi kita kembali kepada pembahasan utama kita, surat Al-Mursalat ayat 21 sampai 30. Jadi besok insya Allah kita kembali kepada tadarus dan tadabbur kita. Mudah-mudahan dua pertemuan tentang puasa ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa puasa itu sebetulnya adalah mensucikan jiwa kita dari syirik. Siapa yang tidak mendapatkan hasil seperti ini, inilah dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamun ilal ju'i wal atash. Selamat berbuka puasa nantinya. Ya, dan jemaah sekalian yang mau bertanya dipersilakan, tetapi ada dulu pertanyaan Pak sekalian. Tadi pagi ada pertanyaan yang nyangkut satu, yaitu pertanyaan dari Tuan Haji Ahmad dari Malaysia. Maka pada kesempatan kali ini kita berikan privilege kepada beliau untuk menjadi penanya pertama dulu. Silakan Tuan Haji dari Malaysia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenaan dengan tadi kesyirikan Ustaz, kita bersujud itu kepada semasa solat, kita merasakan kita bersujud kepada orang yang disuruh oleh Allah untuk kita bersujud. Adakah itu dipanggil kita sebagai syirik, Ustaz? Itu adalah soalan. Baik, Tuan. Cuma itu aja. Ya. Berarti Pak Haji rumahnya sudah surut, ini sudah tidak kebanjiran karena suara pertanyaannya sudah bagus. Iya, iya. Tapi masih hujan di sini. Oh, masih. Semoga tidak banjir lagi, Pak Haji. Ya, insya Allah. Amin, amin. Nah, sekalian kita jawab tadi pertanyaan Pak Haji Ahmad dari Malaysia. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang namanya sujud kepada siapapun selama itu tidak diniatkan menyembah, maka itu tidak syirik. Contohnya kalau kita salat itu sembahyang. Kalau kita salat atau sembahyang kan sujudnya ke lantai. Nah pertanyaannya, adakah yang berani mengatakan bahwa orang yang sujud ke lantai itu lantas disebut dengan syirik? Ini kok kenapa sudah beriman tapi sujudnya ke lantai, sujudnya ke karpet, sujudnya ke tanah? Nah itu kan apakah itu syirik? Tidak ada ulama manapun yang mengatakan bahwa orang yang sujud meletakkan dahinya di atas lantai atau ke karpet itu syirik. Tidak ada ulama manapun. Dari 4 mazhab besar di Sunni, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa itu adalah syirik. Begitu juga kalau kita pergi ke Mekah, kita mencium hajar aswad, batu. Hajar aswad itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya batu hitam. Jadi namanya hajar aswad itu batu hitam.
yang kita cium batu hitam. Ya. Pertanyaannya, adakah yang berani mengatakan bahwa itu adalah syirik? Apalagi orang berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad. Oh, ini mereka syirik. Kenapa mencium Hajar Aswad, mencium batu hitam? Tidak ada manapun yang mengatakan itu syirik. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi syirik tidak bisa diartikan apabila tubuh kita ruku atau sujud kepada sesuatu. Ya. Lalu apa yang disebut syirik? Apabila jiwa kita, ulangi lagi, apabila jiwa kita sujud atau ruku kepada sesuatu selain yang Allah perintahkan, maka itu disebut dengan syirik. Tapi kalau Allah perintahkan juga tidak syirik. Ya, ketika malaikat-malaikat sujud kepada Adam, itu bukan syirik. Kenapa? Perintah Allah. Justru ketika tidak sujud kepada Adam, disebut dengan syirik. Karena apa artinya? Berarti menyembah hawa nafsunya, menyembah egonya, anaknya. Maka kita lihat pada saat iblis ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa tidak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Jadi intinya adalah amar, perintah. Iblis menjawab, ana khairu min. Jawaban pertamanya apa? Aku lebih baik dari dia. Nah, ini yang disebut dengan anak yang terlepas dari Allah. Aku yang terlepas dari Allah. Ini yang disebut dengan selfish. Bukan selfish. Artinya egoistik, egoism. Ini yang disebut dengan subjektivitas. Ini yang disebut dengan menyembah dirinya sendiri. Dengan demikian ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, walaupun tidak sujud kepada Adam, justru dia syirik namanya. Makanya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat-malaikat yang sujud kepada Adam tidak disebut syirik, justru disebut dengan ahli tauhid. Kenapa? Karena sujud kepada orang, kepada sosok, kepada oknum, kepada orang yang Allah perintahkan. Makanya berkali-kali kita sampaikan di tadabbur kita, kalau berkaitan dengan pemberi syafaat harus ada hujahnya dalam Al-Quran. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa kita mengatakan dia bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Apa sebabnya? Pemberian syafaat itu harus berdasarkan delegasi amanat yang datang dari Allah SWT. Tidak boleh maunya kita, jemaah sekalian. Jadi jawaban atas pertanyaan Pak Haji, tidak termasuk syirik kalau kita sujud kepada oknum atau orang, apalagi itu adalah Rasul Allah, seperti Adam, kita diperintahkan sujud kepadanya. Itu tidak termasuk syirik. Justru kalau tidak melaksanakan perintahnya, itu bisa masuk kategori syirik. Namanya menyembah hawa nafsu. Masuk kategori tadi, ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Berikutnya lagi, silakan Pak, sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka secara titik pertemuan pagi dan petang ni, benarkah bahawa puasa hakiki yang berakhir dan berjaya tanpa syirik tadi, serta telah berhasil kembalikan kita kepada fitrah asli tauhid alam alastu rabbikum kita, maka inilah jiwa-jiwa yang Imam Mahdi alaihissalam Allah izinkan beri syafaat untuk dijemput pada malam di majlis malam Al-Qadar tadi. Yakni bukan kita yang tentukan, tapi kita dijemput sesuai dengan kesediaan sempurna jiwa kita pada malam tersebut. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jawaban atas Pak Nur ini, pertanyaan atas Pak Nur kita jawab dengan ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan bahwa yang namanya alastu birabbikum itu adalah merupakan fitrah kita. Ya, mari kita lihat surat Ar-Rum. Ya, kita lihat surat Ar-Rum di sini. Kita buka surat Ar-Rum. Ya. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Di jemaah kita juga kebetulan ada namanya Pak Rum. Ya. Nah, kita lihat ayat 30. Nah, kita baca baik-baik sekalian. Allah berfirman, kita hubungkan nanti bahwa ini adalah terkait dengan syirik tadinya. Jadi orang yang tidak kembali kepada fitrahnya berarti masih ada syirik dalam jiwanya. Ulangi lagi, orang yang belum kembali kepada fitrahnya masih ada syirik dalam jiwanya. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-din. Maka hadapkanlah wajhaka wajahmu lid-din kepada agama.
Hanifa, ingat tadi kata hunafa lillah. Hanifa, lurus, ikhlas, fokus. Fitrat Allah allati fataran nas alaiha. Karena fitrah Allah itulah yang Allah gunakan untuk fataran nas alaiha, untuk yang Allah gunakan membuat fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, dan itu tidak ada perubahan. Jadi artinya konsep Allah ini dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nantinya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas ciptaannya. Baru Allah mengatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi itulah agama yang lurus. Apa? Agama fitrah. Dzalika dinul qayyim walakinna, akan tetapi aksara nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Baru kemudian munibina ilaihi, makanya ikutilah orang yang kembali kepada Allah. Munibina ilaihi, bertaubat kepadanya. Artinya segala sesuatu yang selama ini mengganggu fitrah kita itu syirik dan harus kita taubatkan. Munibina ilaihi, bertaubat kepadanya. Ingat kata inabah, munibina ilaihi. Baru kemudian wattaquhu. Nah, bagaimana cara bertakwa? Puasa. Kutiba alaikumusiyam tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wattaquhu. Baru kemudian waqimus shalah, baru salat. Jadi artinya sebetulnya salat yang paling nikmat itu apabila sudah bersih jiwa kita dari syirik. Karena takwa dulu baru salat nih. Wattaquhu baru waqimus shalah, baru terakhir wala takunu minal musyrikin. Jangan lagi menjadi syirik. Setelah tadi kembali kepada fitrah di atas, munibina ilaihi wala takunu, jangan lagi menjadi minal musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Jadi segala sesuatu yang mengganggu fitrah atau ke alam alastu birabbikum kita, maka itu termasuk al musyrikin, minal musyrikin. Apa tandanya kalau musyrik? Gampang bangga dengan apa yang dimilikinya. Ya, bahkan membanggakan keyakinan keagamaan kita pun itu adalah syirik. Coba kita lihat. Siapa itu kaum musyrik? Ini dikatakan wala takunu minal musyrikin. Siapa kaum musyrik itu? Ini kelanjutannya. Musyrik itu adalah minal ladina, dari orang-orang yang farraqu dinahum. Orang musyrik itu nantinya orang yang farraqu dinahum, memecah belah agamanya. Farraqu dinahum, memecah belah agamanya. Wa kanu syi'an, maka menjadilah agama itu bergolongan-golongan. Wa kanu syi'an, menjadilah berkelompok-kelompok itu agama. Baru kemudian kullu hizbin, setiap golongan, setiap hizab, setiap kelompok, setiap mazhab, bima ladaihim, dengan apa yang ada padanya, farihun, merasa bangga. Coba. Ini dikecam Al-Quran syirik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita alhamdulillah alangkah nikmatnya kalau seperti di majelis tadabbur kita ini semuanya ada. Di kita di sini ada yang bermazhab Ahlul Bait, ada yang bermazhab Ahlus Sunnah, ada yang cuma menyebut dirinya saja Islam saja, tidak masalah. Justru jemaah sekalian berbahagia, marilah kita belajar untuk bersikap humble, bersikap wara, bersikap zuhud, bersikap merendah, bersikap seperti dalam surat Al-Furqan, hinun, merasa hina. Dalam Al-Quran dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Haunan itu merasa rendah. Orangnya humble, merasa sederhana. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Jangan sampai ada farihun, ada rasa bangga pada diri kita. Karena kalau ini sudah menyerang diri kita, apapun mazhab kita, itu pasti tidak benar. Kenapa? Karena berarti ada syirik dalam jiwa kita. Sementara mazhab dalam Islam adalah merupakan jalan untuk mensucikan jiwa kita, supaya nanti ujungnya kita hanya mengakui Allah dan orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita. Tidak di luar itu. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Sayang sekali, manusia suka berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Makanya di majelis kita ini berkali-kali kita katakan, kalau kita ingin berpuasa atau kan nanti Lebaran, kita menghormati siapapun juga, mengikuti mengikuti metode dan cara menentukan satu Ramadan, satu Syawalnya masing-masing, terserah. Cuma kita di sini penjadwalannya, penentuan jadwalnya, supaya kita ada keseragaman mengikuti ketetapan pemerintah, mengikuti ketetapan kerajaan, seperti itu Bapak sekalian. Jadi itulah makanya jemaah sekalian, kalau
fitrah itu benar-benar terkait dengan masalah alastu birabbikum tadi. Dan ini Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah sampai di sana, nah maka terjadilah tadi sebetulnya malam qadar itu. Jadi malam qadar itu sebetulnya adalah wisuda saja, apa itu namanya? Itu formalitas saja, formality saja. Jadi siapa yang dari malam pertama sampai malam-malam terakhir nantinya benar-benar puasanya itu mensucikan jiwanya daripada syirik, maka kemudian Allah akan memberikan nilai kepadanya dengan nilai Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr. Bukan hanya itu, tapi tanazzalul malaika, Allah menurunkan malaikat kepadanya pada malam itu, dan juga ruh, tanazzalul malaikat ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dan seluruh urusannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini akan merasakan kebahagiaan sejati sampai kapan? Sampai kematian datang kepadanya, atau sampai pemimpin terakhir datang, yaitu hatta salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai nanti terbitnya fajar itu. Jadi salamun alaihim, salamun itu artinya damai hatinya, salamun, salam, damai hatinya, itulah kebahagiaan sejati, salam. Karena inilah juga yang dimiliki para nabi-nabi, terutama Nabi Ibrahim, ketika dikatakan dia datang kepada Tuhannya dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan kalbu yang salim. Jadi jiwa yang sudah lepas daripada syirik, jiwa yang sudah bersih daripada apapun selain daripada Allah, namanya kalbun salim. Berikutnya lagi Pak sekalian, silakan yang bertanya langsung. Kalau tidak ada, berarti kita pergi ke chat. Mungkin ada di chat Bapak sekalian ya. Ini ada. Afwan Ustaz. Oh ya, silakan Ustaz. Ustaz Fadal. Afwan Ustaz ya. Dalam kehidupan kita ini Ustaz, biasa kita ini terdedah dengan pengaruh hawa nafsu Ustaz. Jadi soalannya ialah, apakah ketika kita itu terpengaruh atau mengikut hawa nafsu itu, kita menjadi musyrik secara mutlak atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Baik, terima kasih banyak. Jemaah sekalian berbahagia, jadi ini memang kita semua manusia, termasuk kita. Pokoknya selain daripada manusia suci, kita semuanya gampang sekali terdedah, gampang terpapar, gampang terkontaminasi oleh hawa nafsu. Bahkan ada orang yang mendefinisikan manusia itu sebagai mahallul khata' wan nisyan, kan begitu. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, khata' dan nisyan dan lupa. Nah, apa namanya salah dan lupa, khata' dan nisyan? Itu sebetulnya syirik, karena begitu kita salah, maka berarti menyimpan sesuatu dalam jiwa kita, minimal hawa kita. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita tiba-tiba memperturutkan hawa nafsu kita itu adalah syirik secara mutlak? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena bisa kembali lagi kepada rel yang benar, kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran dikatakan berkali-kali, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, itu lil muttaqin. Bersegeralah kalian kembali kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita kembali kepada Tuhan? Atau bahasa lainnya, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terlanjur terdedah dengan hawa nafsu kita? Jawabannya tadi, di ayat berikutnya menjawabnya, alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra, yaitu kita berinfak. Jadi cara pertama adalah berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarri, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ya, alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra. Kemudian yang kedua, wal qaziminal ghaid, menahan diri. Ya, supaya tidak masuk lagi ke situ. Al qaziminal ghaid. Baru kemudian wal afina aninas. Kalau berkaitan dengan manusia yang salah kepada kita sehingga kita terdedah hawa nafsu, kita maafkan. Wal afina aninas. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik. Inilah saya kira cara yang Allah sampaikan kepada kita apabila kita sudah terlanjur terdedah, kita terlanjur terpapar, terlanjur terkontaminasi, terlanjur terjatuh ke dalam panggilan hawa nafsu kita.
Berikutnya dari Pak Burhan. Syukran, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustazina. Apa hubungan batinia antara puasa dengan turunnya Al-Quran? Ya. Najwa sekalian berbahagia, bagus ini pertanyaannya. Ya. Dan kenapa pula puasa itu bermula pada sebelumnya terbit matahari dan berakhir dengan terbenamnya matahari? Bagus. Ya. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas. Apa hubungan batinnya puasa dengan turunnya Al-Quran? Persoalan manusia, terutama orang beriman, itu adalah jauh dari Al-Quran. Kita ulangi lagi. Persoalan manusia, termasuk orang Islam, jauh dari Al-Quran. Kenapa kita tahu termasuk orang Islam? Kita sudah sering mengangkat surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat yang ke-25, ayat 30. Yang berbunyi, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, pengikutku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini jauh dari kehidupan mereka. Dikatakan begitu. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan Al-Quran ini jauh daripada kehidupan mereka. Kenapa menjadikan Al-Quran jauh? Karena menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Sama-sama ittakhadha. Afara'aita man ittakhadha hawahu. Ilahahu hawahu. Jadi sama-sama menggunakan kata ittakhadha yattakhidhu. Kalau yang pertama tadi di surat ayat yang kita bahas, ara'aita atau afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Di surat Al-Furqan ayat 30 Allah mengatakan inna qaumi ittakhadha Qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Al-Quran menjauh daripadanya. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, ini problem, ini masalah, ini soalan. Oleh sebab itulah, maka kemudian diturunkan Al-Quran. Iya. Jadi dengan demikian, kalau kita berpuasa, maka puasa itu tujuannya adalah melawan tadi kepentingan pribadi kita, hawa nafsu kita yang menjauhkan kita daripada Al-Quran. Maka puasa itu mensucikan hati kita agar bisa kembali kepada Al-Quran secara konsisten dan konsekuen. Ulangi lagi, dengan puasa kita kembali kepada Al-Quran secara konsisten dan konsekuen, karena puasa itu membawa kita kepada takwa, la'allakum tattaqun, sedangkan hanya orang bertakwa bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi bagaimana tanda orang itu bertakwa, berhasil dalam puasanya? Setelah berpuasa, kembali kepada Al-Quran secara konsisten dan konsekuen. Kalau bahasa kitanya, kembali rajin mentadarusi dan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua, kenapa pula puasa itu bermula pada sebelum matahari dan berakhir dengan terbenamnya matahari? Jawabannya jemaah sekalian berbahagia, karena jemaah sekalian berbahagia di siang hari, namanya siang hari itu adalah pada saat mulai terang. Jadi matahari bukan yang namanya siang itu bukan terbitnya matahari, bukan terbenamnya matahari. Tapi yang namanya siang itu ketika masih terang, ataukah ketika terang. Jadi pagi hari ketika sudah terang, itu namanya sudah mulai siang. Malam hari setelah masih terang, berarti masih siang namanya. Ulangi lagi, pagi hari ataukah subuh hari ketika sudah terang, berarti sudah siang namanya. Sudah nahar. Ya, wan nahari iza jallaha, kan nahar itu jallaha apabila sudah terang. Dan kalau sore hari walaupun terbenam matahari tapi masih terang, berarti masih siang namanya. Jadi ingat, siang. Nah, itu yang pertama dulu kita sampaikan, definisi siang dan malam. Malam itu apa? Ketika menutupi yaghsha wal laili iza yaghshaha. Jadi menutupi. Jadi namanya malam itu menutupi, siang namanya terang, membuat sesuatu menjadi jelas. Kenapa dimulai pada sebelum terbit matahari jemaah sekalian berbahagia? Karena di siang hari itulah orang mulai berinteraksi dengan sesamanya, berinteraksi dengan lingkungannya. Di siang hari itulah jemaah sekalian berbahagia juga muncul matahari terang tadi. Ada sinar, ada cahaya. Dan pada saat cahaya muncul, supaya kita bisa sujud kepada cahaya itu, harus mampu melawan diri kita. Sujud kepada cahaya itu artinya sujud kepada Allah dan orang yang Allah berikan amanah sebagai penerus cahaya, pemantul cahaya. Karena Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, pada saat iblis disuruh sujud kepada Adam,
tidak mau sujud. Padahal Adam di situ adalah pemantul cahaya Allah. Allah adalah sumber cahaya, lalu kemudian dipantulkan oleh Adam kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Maka seluruh makhluk, seluruh malaikat suruh sujud kepada yang termasuk jin. Fasajadu illa iblis. Kenapa? Karena dia tidak mampu melawan anaknya. Dia mengatakan ana khairum minhu. Maka pada saat kita berpuasa, melawan anak kita agar kita bisa menerima matahari dan cahayanya tersebut. Kita bisa menerima pemantul cahaya matahari tersebut. Ini pelajaran. Dan itu adalah Al-Quran dan pasangan Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu kita sudah sampai di sini. Saudara-saudara kita di timur Indonesia malah sudah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Semoga puasanya mengantarkannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semuanya, saya juga Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa.